Jadi gini, kita membagi dua disaster. Ada nature made disaster atau semesta atau Allah, atau yang kedua adalah man made disaster, gitu ya. Jadi ada dua yang disebut konspirasi. Kalau di Indonesia terkenal dengan KKN, bahasa Inggrisnya kan CCN ya. Jadi korupsi, kolusi, and nepotism. Betul. Kalau di globalis itu ada C1 lagi. Apa lagi? Konspirasi. Sejak 98 begitu reformasi ada yang kurang di pelajaran anak-anak Indonesia khususnya. Indonesia, yaitu pelajaran tentang nasionalisme, pendidikan moral Pancasila, sejarah bahkan. Terus kemudian dulu ada penataran P4 dan sebagainya, makin les berkurang. Ada kewiraan zaman kita. Itu udah hilang semua. Ya. B Media Podcast. Mas Wowi Prasantia, Bosman Sontoloyo. Siap. Pagi bro. Apa kabar? Wah. Di dunia yang setengah surga ini. Iya, kita di Ubud ya. Terima kasih untuk Kayun udah memberikan tempat, juga teman-teman alumni Mastermind yang sekarang berkumpul di Bali. Bro, kita sudah mengakhiri tahun 2020. Tepatkah kalau 2020 dikatakan sebagai annus horribilis, tahun yang mengerikan? Seperti itu speech-nya dari Elizabeth II, bro. Pada tahun 92, akhir tahun dia mengucapkan dan dunia goncang. Karena di tahun itu ya, kerajaan Inggris, anak menantunya cerai. Pangeran Andrew. Dua masalah yang horrible. Terus Putri Anne juga cerai. Dan berapa hari sebelumnya, Buckingham Palace itu ada bagian yang terbakar. Apakah 2020 menurut Bro Wowi annus horribilis? Jadi annus itu adalah tahun. Horribilis adalah mengerikan. Tahun yang mengerikan, terrible dan horrible dan lain sebagainya. Jadi apakah tahun 2020 masuk kategori annus horribilis? Saya pribadi rasanya belum. Jadi puncaknya mungkin 2001-2022, tetapi kita tahu bahwa kalau itu adalah peristiwa di Buckingham Palace, rasanya kalau yang sekarang ini di beberapa bagian, jadi tidak seluruh dunia ya, tidak seluruh bidang, di beberapa bagian emang mengerikan, sangat mengerikan. Jadi benar di tahun 2020 banyak yang kategorinya mengerikan, tapi tidak semua. Jadi saya sebut apakah ini tahun yang mengerikan untuk apa istilahnya seluruh orang? Ya, rasanya tidak, gitu ya, belum, kategorinya belum. Tapi 2021-2022 mungkin kalau menurut saya itu lebih mengerikan kalau mismanagement. Jadi gini, kita membagi dua disaster. Ada nature made disaster atau semesta atau Allah, atau yang kedua adalah man made disaster, gitu ya. Dan annus horribilis yang dinyatakan oleh annus horribilis, ini lidah kebalik-balik terus kalau bahasa Latin itu lebih ke man made disaster. Iya kan? Man-made disaster. Oh. Nah, sekarang ini kategorinya COVID ini man-made disaster atau nature. Wah, ini bicara konspirasi lagi nih. Nah, nah, kalau masuk kategori man-made disaster, saya kategorikan ini sesuai dengan tahun yang mengerikan. Annus horribilis. Saya potong, menurut Mas Wowi, apakah COVID Corona ini buatan atau terjadi dengan sendirinya? Menarik, ini harus diklarifikasi berkali-kali gitu. Ya. Jadi dari awal saya mengatakan bahwa ini semua by design. Buatan. Ini semua buatan. Konspirasi. Ini semua targeted. Jadi ada dua yang disebut konspirasi. Kalau di Indonesia terkenal dengan KKN, bahasa Inggrisnya kan CCN ya. Jadi korupsi, kolusi, and nepotism. Betul. Kalau di globalis itu ada C1 lagi. Apa lagi? Konspirasi. Jadi CCNC atau CCCN. Ya. Jadi konspirasi ini ada dua, ada teori konspirasi, ada benar-benar act atau dibuat. Oke. Nah, sekarang
konspirasi itu buat apa. Jadi kita gimana kalau sebelum kita bicara tentang Annus Horribilis ini, kita bicara dulu, mundur dulu sekian periode, supaya platform kita berpikir ke depan atau landasannya seorang Bosman ini ngomong ada landasan sejarahnya, ada landasan pengetahuannya, sehingga lebih fair kita berdiskusi bahwa dia bullshitter, dia cuman nyari mau dagang gitu ya, atau nyari panggung, atau memang ada isinya, gitu ya. Nah ini mungkin kita diskusi singkat. Kenapa saya selalu bilang bahwa dunia ini saat ini perang antara globalis versus nasionalisme. Jadi semakin ke sini 30 tahun terakhir, nasionalisme atau state atau bernegara itu makin luntur karena semua apa-apa menjadi global, apa-apa menjadi global gitu ya. Jadi contoh kalau kita misalnya Indonesia mengikuti global supply chain, bagian dari supply chain dunia. Itu masuk teori konspirasi yang dipraktekkan. Karena mendadak kita less nasionalisme. Contoh lagi ya, TikTok, orang seperti saya nih, TikTok itu bisa jadi tool of intelligence kalau saya pemilik TikTok. Dibaliknya, begitu saya mengatakan misalnya hati-hati dengan TikTok, maka anak muda kan bilang apa yang salah dari TikTok? Kan seluruh dunia juga pakai TikTok gitu kan? Ada yang membela. Nah, cara berpikir karena nasionalismenya berkurang. Jadi karena itu, ini alasannya si singa tua luka turun gunung ini adalah sejak 98 begitu reformasi ada yang kurang di pelajaran anak-anak Indonesia khususnya. Yaitu pelajaran tentang nasionalisme, pendidikan moral Pancasila, sejarah bahkan. Terus kemudian dulu ada penataran P4 dan sebagainya, makin less berkurang. Ada kewiraan zaman kita. Itu hilang semua. Hilang semua. Bahkan pelajaran anak sekarang itu kecil sekali. Walaupun tinggal sejarah dan very mikro. Dan membuat anak sekarang alias yang berusia 35 tahun ke bawah itu tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana nation threat, mana nation interest, mana survival of the nation. Nggak paham mereka? Nggak paham. Jadi, memang tidak di-feeding? Tidak di-feeding. Bahkan kita tanya yang pertanyaan sederhana, tinggi mana human right sama nation right? Itu mereka nggak bisa ngebedain. Karena mereka sudah di-feed bahwa human right lebih tinggi daripada nation right. Padahal untuk membuat negara ini intact, utuh dan segala macam, nation right harus didulukan. Tanpa harus membantai seseorang dua. Nah, ini karena dibalik-balik sekali lagi ini adalah tool untuk membuat penaklukan sebuah negara. Jadi dulu tuh perang adalah invasi tanpa perang. Dan itulah yang dulu sejak tahun mungkin 45 adalah perang militer terakhir. Kategori sekarang ini adalah perang juga. Sekarang ini perang juga, cuma bukan military. Ada perang ideologi, ada perang ekonomi, ada trade war, ada biological war seperti COVID gitu ya. Ini Mas Woy mengatakannya biological warfare. Jadi si COVID ini. Nah, sekarang kita mundur nih. Siapa sih yang launch pertama gitu, yang meluncurkan pertama? Apakah ini state atau negara atau sekelompok orang gitu ya. Nah, makanya kita pikir kenapa sih Bosman ini ngotot ini globalis, ini nasionalis, sehingga bagi mereka globalis ini abstrak. Apa sih ini, ada bendanya nggak sih? Gitu ya. Gitu. Nah, kita mau urai pelan dulu supaya nanti mengerti kenapa sih Bosman ini mengingatkan. Kenapa kita bilang bahwa nasionalis itu penting. Kenapa saya suka Trump? Karena Trump nasionalis. Kenapa saya suka Bernie Sanders walaupun dia Demokrat? Dia nasionalis gitu ya. Kenapa saya nggak suka misalnya Hillary Clinton, saya nggak suka Obama dalam arti bernegara? Karena mereka globalis. Termasuk Biden gitu ya. Demi globalis itu. Dan tiga nama ini, sorry saya potong. Tiga nama ini yang dituduh di balik apa gerakan ini ya bro ya, konspirasi ini. Contohnya adalah ISIS. ISIS itu ciptaan mereka bertiga ini. Suatu Obama jadi presiden, Hillary jadi menteri luar negeri, Biden jadi wakilnya, dan blood sekali, berdarah sekali. Nah, zaman Trump 4 tahun ini single bullet aja nggak pernah meluncur. Trump nggak suka perang. Dia punya perang lain, itu perang dagang. Jadi saya pro yang begini, ya. Jadi ini bukan pro Trump sebagai individu yang asshole. Itu kan individu dia. Tapi cara dia bernegara itu benar menurut Mas Woy. Negaranya nasionalismenya tumbuh. Itulah sebabnya Mas Woy memprediksi barangkali sangat subjektif Trump harus menang atau akan menang.
Trump berusaha untuk menang walaupun peristiwanya bukan melalui electoral vote, di mana saat ini Trump akan diumumkan sekali lagi. Kita nggak bisa bilang Trump ini kalah atau menang sekali lagi. Walaupun 99% Biden akan dilantik atau menang. Ya. Tetapi KPU-nya Amerika kan belum mengumumkan. Ya. Jadi hati-hati aja gitu ya. Okay. Bernegara ini bukan karena voting terus kita declare dia bakal menang gitu. Karena dia ini kita lompat dulu ke Trump lagi, nanti kita nanti balik ke situ ya. Betul. Trump masih punya satu key lagi. Dia bisa pakai namanya Insurrection Act 1806. Isinya adalah dia bisa menggerakkan militer untuk membatalkan sebuah wilayah menjadi darurat militer. Misalnya Georgia jadi darurat militer, Pennsylvania jadi darurat militer, Michigan jadi darurat militer, sehingga wakilnya jadi 0. Hasil di situ dianggap 0 atau ulang. Kalau 0 kalah Biden. Di 3 state itu. Di 3 state. Nah, kalau nanti ini statusnya dinyatakan 0, tidak ada wakilnya, maka voting itu nanti satu wilayah kan satu suara, jadi anggap 51 state, Republik yang lebih tinggi suaranya. Karena walaupun negara kecil-kecil dia menangin, tapi kan suaranya satu. Seperti California 55, suaranya nanti tetap satu. Kan? Sama dengan Maine, sama dengan Rhode Island ya. Satu. Nah, itu akan menang Republik. Jadi 6 Januari ini kita nggak tahu apa yang terjadi karena dia keluarin darurat militer, selesai gitu ya. Saya sih berharap Trump akan melakukan hal itu karena saya nggak mau globalis menguasai Amerika. Ini pendapat pribadi, sekali lagi nggak ada hubungannya sama bernegara. Ini pendapat pribadi. Back to sejarah. Platform kita berpikir kenapa ini terjadi versi Sontoloyo. Nah, itu dulu. Ini versi Sontoloyo ya udah. Sontoloyo yang diingetin nih. Jadi ini halunya Mardigu, halunya Bosman. It's okay. Nah, kita melihat sejarah jadi begini. Dulu ada dalam sejarah kita kenal namanya Friday the 13th. Yaitu Oktober tanggal 13 malam hari Jumat 1307. Apa yang terjadi? Kita mundurin lagi. Jadi zaman dulu kita ingat kalau di Islam menyebutnya perang Sabil, di perang Salib. Nasrani menyebutnya perang Salib. Ya. Jadi Sabil dan Salib. Nah, apa yang direbutkan? Yerusalem. Jadi selama sekian tahun Yerusalem adalah di wilayah Nasrani. Dan pengontrolnya ini adalah kesatria Templar ya. Banyak para pilgrim yang jalan ke sana sering dirampok di tengah-tengah. Dilindungilah oleh kesatria Templar ya. Suatu hari mereka merasa untuk mengurangi resiko, akhirnya Templar hanya menerbitkan, punya bawa berapa sekian emas, dia nerbitkan surat, bawa aja surat itu, nanti di sana Templar sana akan, itu adalah giro pertama di dunia, giro gitu ya. Surat jaminan ya. Surat jaminan pertama. Dengan adanya itu perampokan jadi berkurang karena mereka dapatnya tidak benda yang terlalu berharga, gitu ya. Nah, suatu hari kita tahu bahwa pasukan kita siapa ini pahlawan Muslim ini, Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya mulai ingin mengambil Yerusalem, gitu ya. Terjadilah pertempuran Sabil dan Salib. Itu kita lewatin dulu. Tapi kita tahu 200 kesatria Templar ini gak ada yang mati sama perang Salib. Mereka jago sekali perangnya. Dan mereka ini sangat kaya. Karena mereka punya 200 castle, mereka tinggalnya di castle kaya. Nah, suatu hari ini konspirasi Paus merasa terlalu kuat ini Templar, kerjasama dengan Louis, saya lupa, 13 atau 12, saya lupa ya. Raja Prancis. Yang waktu itu ekonomi Prancis lagi sangat hancur. Disarankannya adalah ambil aja hartanya Templar itu. Jadi hari Friday the 13th itu 1307 adalah Perancis kerajaannya menyerang seluruh Templar. Gitu. Hari itu massacre. Mati mungkin sekitar 80% kesatria Templar. Yang menarik adalah begitu selesai mereka bantai dalam tanda petik, tidak ada satu sen pun atau harta pun yang mereka dapat, kosong itu semua. Nah, sejarah itu kan 1307. Sejarah total hilang. Maksudnya kemana nih harta? Banyak sekali mungkin di Discovery Channel, di Net Geo yang menceritakan bagaimana nih harta kok bisa disepir, orang mereka sangat kaya kok, tentu lenyap, gitu ya, beserta Templarnya, gone. Jadi kesatria Templar itu gone waktu itu. Ternyata? Nah, 100 tahun kemudian, 14 sekian ada yang menarik.
entah bagaimana teknologi dan ilmu sains lompat. Mau Copernicus lah, mau siapa? Galileo ya. Principia Mathematica siapa? Yang itu Darwin ada di situ. Galileo Archimedes. Yang apel jatuh pohon. Isaac Newton. Isaac Newton. Ini semua muncul di 14 sekian. Dan gini, kita tahu bahwa sains tanpa didukung oleh mecenas, tanpa didukung oleh uang jalan. Venture capital itu mulai muncul di sini. Dia mensupport ini semua. Dan ini yang kaya kan bukan mereka, yang kaya ini X di dalam. Nah, di belakang. Kita sejarawan berkesimpulan mereka jadi shadow. Menjadi shadow nih si Templar tadi jadi shadow lah gitu. Jadi shadow gerakan. Kemudian 15 sekian terus James Watt menciptakan mesin kapal uap. Terus segala macam. Mereka muncul di permukaan 18 sekian. Muncul di permukaan adalah mereka mengontrol keluarga Oppenheimer, mengontrol 60-70% batuan. Yang mineral. Yang kemudian tahun 18 sekian, saya lupa 60 sekian, mereka declare bahwa diamond adalah simbol cinta. Ini create juga ya? Di-create image. Sekarang 150 tahun kemudian, mereka punya sertifikat, mereka punya cards gini, itu mereka. Kantor pusatnya kita tahu kan di Afrika Selatan sama. Padahal apalah ya, batu kan banyak banget. Kenapa diamond paling mahal ya? Tubung, kenapa nggak auto akik kita di Indonesia? Karena mereka kenapa nggak jades ya? Nah, ada nanti istilahnya the winner takes all. Jadi mereka ngontrol ini semua. Ujung-ujungnya adalah sewaktu mata uang pertama diterbitkan di 400 tahun yang lalu, kemudian banking di Italia. Tahun berapa? 14 sekian. Bangko ya. Itu semuanya mengantar uang tadi dan persis apa yang dilakukan Templar, gitu kan? Ini mulai nyambung ya, mulai nyambung. Nah, ada lagi puncaknya di Jekyll Island. 1910. Rapat Demokrat, Rothschild, Demokrat dan Republik. Rothschild bilang, mata uang dunia mau dolar. Ingat, tahun 1910 mata uang itu 2. Yang paling besar adalah British pound sterling. 80% transaksi dunia ini pound sterling. Karena dengan negara-negara Commonwealth ya. Negara Commonwealth. Ya, Amerika kan tidak punya jajahan. Nah, untuk membuat Amerika berdaulat ini, dolar harus jadi currency dunia. 1910 diputuskan. Demokrat ini adalah partai yang suka sama Inggris. Ini sejarah harus di. Karena itu mereka, wah ini bahaya ini. Ini Inggris akan tidak berdaulat. Demokrat menolak padahal dia mayoritas. To make story short, boleh cek di Wikipedia sekarang, sahabat semua yang ada di ini. Cek Wikipedia. Siapa yang membiayai Titanic? Rothschild. Jadi 90% orang Partai Demokrat ini tenggelam, separuhnya masih hidup tapi. Sehingga waktu keputusan rapat Kongres, ya setuju langsung karena kalah suara. Separuh mati. Cek sekali lagi, ini sejarah loh. Ini Titanic by design tenggelamnya? Jadi kita berkesimpulan, jangan-jangan by design supaya ini ditenggelamkan. Iya, itu sekali lagi jangan-jangan bukan. Saya nggak pernah dengar nih. Iya, Tapi kan kita bisa cek apakah benar separuh anggota DPR Partai Demokrat mati di situ. Kan bisa cek sejarahnya. Karena suatu rapat berikutnya Partai Republik sebagai yang dominan menyetujui. Ya. Ini sekali lagi harus diingat. 1864 Lincoln adalah Republikan yang dikadali oleh Demokrat, akhirnya timbul perang saudara, Civil War ya. Itu penyebabnya. Demokrat ngakali Trump. Sekarang ini bisa jadi Civil War 2.0. Annus horribilisnya bisa kejadian. Sabarin, ini kita cuma saya sabar banget ini. Kita belajar sejarah hanya untuk mengerti platform berpikir. Jadi kalau orang cuma teriak ke depan tanpa platform berpikir ini kosong, gitu ya, karena masa depan kan masih suci sebenarnya. Kita tergantung kita, we create that, we decide. Jadi kita tahu 1910 dan baru 35 tahun kemudian 1945 waktu Bretton Woods Conference. Sewaktu Amerika memanggil negara-negara Eropa yang bakal menang perang, dipanggil rapat di Bretton Woods di utara Boston, 1 jam dan 2. Rapatnya kan simple. Amerika bilang, kita kan nggak ingin ada perang dunia ketiga. Setuju? Setuju. Ya, persis kayak anggota DPR zaman dulu lah. Setuju gitu aja ngomong. Terus, untuk membuat tidak ada perang dunia ketiga ada syarat.
kita harus punya world currency. Setuju? Setuju. Kecuali delegasi Prancis, dia keluar waktu dari ruangan. Gitu. 2 minggu kemudian balik tanda tangan karena dibom sama Jerman. Balik lagi gitu. Nah, kemudian kita harus punya yang mengontrol ini, yang namanya International Monetary Fund, IMF. Dan IMF ini uniknya adalah kantornya di Washington, bukan di New York, bukan di London. Why Washington? Gitu. Karena Amerika punya voting right. Jadi untuk resolusi keluar dari IMF, syaratnya disetujui oleh 75% suara. Dan Amerika punya 26% suara. Means, kalau Amerika tidak setuju, cuma 74%. Ini kayak hak veto lah ya? Hak veto. Kan kalau 74% kan nggak pernah resolusinya keluar. Jadi IMF punya siapa? Kan simple, karena punya Washington, gitu aja. Gitu ya. Kemudian harus berdiri World Bank. Itu bagian dari Washington Consensus lah mungkin ya, gitu ya. Akhirnya dolar menjadi world currency. Kemudian ada namanya long telegram. Ini sahabat semua baca bukunya. Jadi jangan sampai ini Bosman ngarang nih gitu ya. Jadi George F. Kennan adalah Menteri Luar Negeri Amerika yang menjadi platform foreign policy Amerika sampai sekarang. Jadi dia bilang nih di long telegramnya si George F. Kennan gitu ya, Kennon. Jadi George F. Kennan pernah bilang Amerika tuh waktu itu menguasai 5,3% populasi dunia, tapi menguasai 60% world wealth. Kalimat terakhirnya, we want to keep it that way forever. Jadi kita tahu bahwa Amerika ini memang menguasai 60% kekayaan dunia dan they want to keep it that way forever. Secara transaksi saat ini Amerika hanya 2% secara negara, tapi Wall Street dan dolar menguasai 70%. Kan transaksi semua pakai dolar kan? Ya. Begitu ada orang men-challenge dolar, marah dia. Terganggu lah, terusik. Nah, 6 bulan saya berada di Langley, di Virginia. Jadi kalau kita lihat kamera film Hollywood banyak sekali yang kalau orang jalan di depannya terus pintu kebuka terus ada Central Intelligence Agency gitu ya. Pernah nggak kamera atau boleh nggak kamera begini? Nggak begini, begini. Nggak pernah boleh. Karena kalau gini ada kredonya, ada tulisan. Tahu nggak tulisannya apa? Bukan, itu in God we trust di duit. Di dolar. Itu tulisannya apa? Protect dollar. Tugas CIA only one. Protect dollar. Jadi sewaktu Bung Karno dengan strateginya ini semua ada hubungannya mau menjadi di world currency ini harus ada yang kontrol gitu ya. Oke, balik lagi. Nah, ini menarik nih. Globalis berpikir bahwa ke depan mereka kan anti-national, anti-nation, ya. Dolar is the end of the day. Dolar udah di ujung masa baktinya, seperti British Pound di 1910. Mereka mempunyai world currency. Mereka tes 2 tahun yang lalu, Libra diluncurkan. Libra adalah mata uangnya Facebook dengan algoritma. Dia merasa dengan 2,5 miliar manusia berada di Facebook. Maka kalau lebih dari negara, lebih dari China. Kenapa mesti pakai currency-nya? Nggak kita aja. Dia punya wilayah, dia punya penduduk. Walaupun maya, currency-nya terbit. Di seluruh negara disemprit oleh negara nation-nation ini. Termasuk Amerika, nyemprit. Shutdown dia. Jadi Calibra adalah wallet-nya, Libra adalah currency-nya. Shutdown dia. Nah, 6 bulan yang lalu, dia coba di Brazil, dia coba di Amerika Latin. Pas COVID, dicoba. Karena Venezuela segala macam memerlukan ini. Udah jalan nih, sudah mulai jalan Libra. Nah, hanya sekedar nginget, dia akan menerbitkan world currency, digital currency. Inilah yang mau mengontrol dunia. Nah, untuk mengontrol dunia ini dia harus mempunyai semacam war, semacam alat pukul. Alat pukul. Karena itu COVID selalu saya bilang, COVID adalah political tool. COVID adalah biological warfare, gitu kan? Kan kita dibilang kayak orang gila, tapi kalau lihat sejarah ini kan mulai nyambung nih. Mulai nyambung bahwa ini udah selesai nih masa baktinya. Apa yang terjadi kalau China terus menguat, terus Amerika goyang, terus juga currency-nya kan yang berbahaya kan? Iya. Mereka bukan pergi ke yuan, mereka bukan pergi ke rupiah, mereka akan membuat digital currency, gitu ya. Oke.